Selamat pagi, senang sekali Fakta 62 kembali menemani awal hari Jumat ini. Bersama saya Sifani Aisyah, kita langsung ke rangkaian fakta. Ibu muda pembunuh anak kandungnya sendiri di kota Makassar menjalani perawatan medis di rumah sakit khusus. Hasil observasi, pelaku didiagnosa sebagai psikopat dan memiliki gangguan kejiwaan. Polisi kembali melakukan olah tempat kejadian perkara guna melakukan pendalaman terkait kasus meninggalnya seorang diplomat Kementerian Luar Negeri. Sebanyak 5 orang saksi dan 2 CCTV juga sudah diperiksa guna membuat terang kasus ini. Jenazah Arya Daru Pangayunan, diplomat muda yang terlakban tiba di rumah duka di Yogyakarta. Isak tangis keluarga pecah saat jenazah disolatkan dan dimakamkan di TPU Bantul. Kematian seorang diplomat muda Kementerian Luar Negeri yang terlilit lakban masih terus diselidiki pemirsa. Apa yang terjadi di balik kematian yang masih menyisakan misteri ini? Saya dan video jurnalis Novayul Hendri menelusurinya. Ya, pemirsa Fakta 62, saat ini saya sedang berada di lokasi Gondia International Guest House di mana ditemukan seorang diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan berusia 39 tahun yang ditemukan meninggal dunia di kamar kosnya, kamar 105 dengan kondisi kepala terlilit lakban. Dan pemirsa Fakta 62 yang dapat kami lihat memiliki fingerprint yang dimana tidak semua orang dapat masuk ke dalam guest house ini. Dan untuk di kamar korban sudah terdapat garis polisi pemirsa Fakta 62. Dan dapat kita lihat meskipun di sini berada di tengah kota ya pemirsa, dan depan dan kanan kirinya itu terdapat banyak indekos juga, tapi terlihat peristiwa ini tim kami menelusurinya. Pemirsa Fakta 62, setelah kami menelusuri wilayah tempat tinggal korban dikenal sebagai sosok yang kurang interaktif dan pendiam. Dan bahkan korban disebut jarang membeli makanan-makanan yang ada di sekitarnya, begitu pemirsa Fakta 62. Dan ada warga yang percaya bahwa kasus ini bukan kasus bunuh diri, melainkan pembunuhan. Dan bagaimanakah misteri di balik kasus ini? Tim Polres Jakarta Pusat dan Polda Metro Jaya saat ini sedang menyelidiki kasus ini. Sifani Aisyah, Novayul Hendri. Penertiban bangunan liar di pinggir kali ricuh. Selengkapnya sesaat lagi, tetap bersama Fakta 62. Kembali di Fakta 62. Penertiban bangunan liar di sepanjang jalan dan bantaran kali di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat mendapat penolakan dari warga. Pemilik bangunan liar menghalangi petugas dan alat berat yang akan melakukan pembongkaran. Selanjutnya, tak kuat menahan arus sungai yang tengah banjir dan deras, jembatan roboh. Kejadian sempat membuat warga panik. Di tengah kisruh perebutan masuk sekolah negeri, pembangunan SMK negeri di Ciamis malah mangkrak. Proyek senilai 2,6 miliar ini diusut. Fakta lainnya, jelang back to school, pembuat peralatan seragam hingga atribut sekolah banjir pesanan, termasuk perajin di Kampung Topi. Lomba dolanan isi liburan, simak keseruan sekaligus kemeriahannya sesaat lagi, tentunya di MPTV. Masih di Fakta 62, kawanan gajah kembali keluar hutan dan masuk ke perkebunan. Warga mengusir dengan petasan. Kawanan termasuk diantaranya anak gajah berlarian kebingungan dan ketakutan. Rekaman ini pun viral dan tuai sorotan. Utamanya terkait nasib miris gajah Sumatera bertahan di hutannya sendiri yang kian habis. Fakta lainnya, bangkitkan kembali akar budaya permainan anak tempo dulu digelar lomba permainan tradisional. Lomba mulai dari berjalan dengan egrang, gampar, gatrik, lempar sarung, hingga menebak sasaran dengan sumpit. Smartwatch terbaru yang dirancang sporty bagi yang hobi berolahraga atau berpetualang menyasar kaum urban yang memang aktif berolahraga dengan fitur yang kaya. Terima kasih warga semua masih bersama Fakta 62. Di segmen ini kembali kami hadirkan sejumlah fakta yang mencengangkan dan tengah hangat jadi pembicaraan. Di antaranya, ibu muda yang tega bunuh bayinya sendiri pakai stoples kaca, terindikasi idap gangguan jiwa. Berikutnya, sesosok jasad pria ditemukan mengambang dan tersangkut di aliran Kali Ciliwung. Jasad tanpa kepala dan alat vital alias alat kelaminnya hilang.
Fakta tadi sekaligus menutup kebersamaan kita pagi ini. Dan Fakta Warga 62 mulai hari Sabtu 12 Juli esok, Fakta 62 hadir pukul 9 sampai 10 pagi. Tentunya dengan berbagai fakta hangat, menarik, dan bermakna. Menemani pagi, warga semua, serta memperkaya khasanah informasi yang kredibel dan bermanfaat. Selamat menyongsong akhir pekan, terus semangat, sehat selalu, dan sampai jumpa.